Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya Mau'izatul Hasanah yang insyaallah sebentar lagi akan disampaikan oleh Al-Mukarram Maulana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Alkam kepada Maulana Al-Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyid lisani wa min qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad ma ba'du. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya duduk di atas karena ini perintah panitia. Jadi saya mengikuti kaidah imtithalul amr khairun min sulukil adab. Terkadang perintah yang harus kerjakan itu harus dikedepankan satu sisi. Padahal saya tak pengen duduk di atas antum semua di sini, tapi mudah-mudahan tetap Allah Ta'ala berikan keberkahan yang besar bagi kita semua. Dan kedua, saya mohon izin untuk saya bicara di tempat ini. Semoga membawa kemanfaatan buat yang berbicara sendiri dan khususnya serta umumnya hadirin wal hadirat yang ada semuanya di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati semuanya, para tuan guru, para alim ulama, para habaib, tokoh masyarakat, para aparat, hadirin wal hadirat yang saya hormati semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat saya walaupun saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan yang besar untuk kita di malam hari ini. Dan insya Allah kebaikan yang kita dapatkan, yang kita selenggarakan di tempat ini Allah Ta'ala alirkan ke tempat yang lain. Berapa banyak majelis perkumpulan yang seperti ini diadakan, diselenggarakan. Kemudian berkat majelis tadi Allah angkat cahaya dari tempat tersebut. Cahaya tadi diangkat dari majelis tadi, kemudian dibawa oleh Allah Ta'ala ke tempat yang sangat jauh. Di tempat yang jauh tadi belum pernah mendengarkan satu kebaikan penduduknya, belum pernah mengerti apa itu kebaikan. Bahkan penduduknya berbuat kemaksiatan. Tapi berkat cahaya yang dikirimkan dari tempat yang seperti ini, Allah Ta'ala turunkan hujan kepada mereka dan mereka akhirnya Islamu, beriman kepada Allah. Mereka bertobat jadi orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Berapa banyak kebaikan yang ada di tempat ini kita tidak lihat, tapi pastinya kebaikan yang seperti ini, tempat yang di tempat ini, kebaikan yang ada di sini itu dipandang oleh Allah Ta'ala, dilihat oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah. Insya Allah kebaikan yang ada di tempat ini tidak hanya berhenti di tempat kita, tapi mengalir kepada seluruh warga yang ada di sekitar kita, bahkan di tempat yang jauh nantinya. Amin ya rabbal alamin. Umat Islam, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah berkumpul seperti ini yang memancing rahmatnya Allah. Kan Nabi sudah mengatakan, kalau sudah berkumpul umatku, yadhkuruna Allah Ta'ala, mereka berkumpul bersama-sama berzikir menyebut namanya Allah, illa hafathumul malaikah, terkecuali malaikat ikut hadir di situ. Datang para malaikat meliputi orang-orang yang ada di situ. Karena memang Allah punya petugas dari kalangan malaikat yang namanya malaikatus sayyahin. Siapa malaikat sayyahin? Malaikat yang tugasnya ia berkeliling ke penjuru dunia, ke penjuru bumi untuk mencari majelis-majelis yang semacam ini, kumpulan-kumpulan yang seperti
ini tempat yang kalian cari, ini majelis yang kalian cari. Maka semuanya duduk di situ. Kemudian bagaimana? Kalau sudah malaikat duduk di situ, turun sakinah, turun ketenangan, turun kebaikan. Dan kita, nama kita di sini satu persatu disebut oleh Allah Taala, disebut-sebut, dibanggakan di hadapan malaikat yang ada di langit semua. Di situ Allah Taala menyebutkan, lihat wahai penduduk langit, itu hambaku yang ada di dalam ruang. Kumpul, tuh si fulan, tuh Pak Bang fulan, tuh Tuan Guru fulan, tuh Ibu fulan, tuh Bapak fulan. Disebut nama kita di hadapan penduduk langit. Kata Allah Taala, "Usyhadu, saksikan wahai malaikatku, semua yang ada di situ, aku ampuni dosa. Semua yang ada di situ aku ampuni dosa." Maka malaikat mengatakan, "Ya Allah, ada fulan bin fulan, ada fulanah bin fulanah binti fulanah. Ada di situ bapak fulan, ada ibu fulanah. Dia duduk di situ bukan untuk hadir, tapi ingin cari makanan. Dia hadir di situ ingin menagih hutang. Dia datang di situ cuma sembari lewat. Kemudian kok ada kumpul-kumpul ikut duduk di situ. Apakah mereka juga diampuni dosanya ya Allah? Si fulan itu, si fulanah itu yang cuma datang untuk cari makan, yang cuma datang untuk melihat atau menagih hutang temannya, apakah juga diampuni?" Maka Allah Taala mengatakan, "Humul qaumul ladzi la yashqa bihim yusbun." Allah Taala berfirman, mereka orang-orang yang duduk berkumpul karena aku adalah sekelompok kaum yang siapapun ikut duduk bersama mereka tidak akan rugi, tidak akan celaka bersama mereka. Jadi kita beruntung, alhamdulillah. Bahkan tidak kita beranjak nanti selepas acara di sini, kita keluar dari tempat ini, terkecuali malaikat yang ikut duduk di sini, mereka semuanya mengatakan, "Gumu maghfuran lakum wa butilat sayyi'atukum hasanah." Kata malaikat yang di sini mengantar kita pulang, mereka mengatakan, "Bangun kalian, ayo kembali kalian ke rumah kalian. Maghfuran lakum, dosa kalian sudah diampuni oleh Allah. Wa butilat sayyi'atukum hasanah." Bahkan kejelekan dan dosa-dosamu yang kau bawa sebelumnya, Allah ganti dengan pahala semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi kita kumpul dengan orang-orang soleh di sini. Banyak guru-guru kita di sini, semoga Allah Taala panjangkan umur mereka semua dalam kesehatan, sehingga bisa membimbing kita semua di sini. Di sini ada orang-orang soleh, ada tuan guru, ada para ulama, ada para habaib. Kita bersyukur kepada Allah dan jumlahnya banyak. Nabi bersabda, "Ma ijtama'a arba'una min ummati illa wa fihim waliyyun lillah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Tidaklah berkumpul 40 orang dari umatku. Tidaklah berkumpul 40 orang saja." Masih ada berapa orang? Ada berapa orang? 40 atau 400 atau 4.000? Kata Nabi, tidaklah berkumpul 40 orang daripada umatku, terkecuali illa pasti wa fihim, ada di antara mereka waliyyun lillah, ada satu walinya Allah. Kalau 40 orang ada satu walinya Allah. Kalau 400 sudah walinya Allah. Satu walinya Allah mengangkat tangannya di sini, diijabahi doanya, dan semua yang di sini doanya pun ikut diijabahi. Satu walinya Allah Taala angkat tangannya di sini, minta diampuni dosanya, seluruh yang ada di tempat itu diampuni dosanya. Satu walinya Allah Taala angkat tangannya, minta hajatnya dikabulkan, kecuali semua yang ada di situ permintaannya diijabahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini majelis perdana, tapi insya Allah ini majelis percontohan. Setelah dari sini insya Allah akan semakin berkembang untuk kita. Kenapa? Ini majelis paling mulia. Majelis disebut namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Majelis di sini kita dikenalkan siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Majelis kita diajak untuk mencintai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Majelis di sini kita bersama-sama bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan majelis ini disaksikan oleh Nabi dan laporannya sampai kepada Nabi. Dan Nabi menyaksikan duduknya kita di sini. Nabi di alam barzahnya menyaksikan duduknya kita di sini. Beliau bersabda,
wa wafati khairun lakum. Wafatku itu bawa kebaikan untuk kalian. Tu'radu alayya a'malukum. Amal kalian itu dilaporkan kepada saya. Amal kalian itu dilaporkan kepada saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan bagaimana? Fa in ra'aytu khairan hamidullah. Kalau ternyata amal-amal tadi yang dilaporkan kepadaku berupa amal-amal yang baik seperti ini, hamidullah, maka saya memuji kepada Allah. Saya bersyukur, alhamdulillah, umatku kau beri hidayah, kau beri petunjuk sehingga mereka berbuat amal kebaikan. Wa in ra'aytu ghaira dzalik, tapi kalau ternyata amal yang disampaikan kepada aku itu tidak baik, kurang baik, istaghfirullah lakum. Saya Nabi Muhammad memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Jadi Nabi Muhammad itu sekarang di alam kuburnya membawa manfaat untuk kita, mintakan ampun untuk kita. Bahkan sholawat kita ini sampai kepada beliau. Nabi bersabda, "Ma min ahadin," bagi Rasulullah bersabda, "Shallu alayya haitsu ma kuntum, fa inna sholatakum tablughuni," Allah sallallahu alaihi wasallam. Wahai umatku, bersolawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada, karena sholawat kalian yang kalian panjatkan untukku itu tablughuni, sampai kepada saya, dilaporkan kepada saya, dibawa oleh malaikat, disebutkan nama Anda dan nama orang tua Anda. Ada malaikat yang punya tugas khusus, itu membawa bacaan sholawat kita kepada Nabi, dibawa ke alam barzakh, alam kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat tadi sembari mengatakan, "Ya Rasulullah, ini fulan ibnu fulan." Disebut nama kita, disebut nama orang tua kita. "Ya Rasulullah, ini fulan bin fulan, bersolawat kepada Anda sekian kali. Ini fulana bintu fulan, bersolawat kepada Anda sekian kali." Nama kita disebut di hadapan Nabi, nama orang tua kita disebut di hadapan Nabi. Maka orang yang bersolawat kepada Nabi terhitung sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, karena menyebut, membawa nama orang tuanya sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi di sini. Nabi bersabda bagaimana? Nabi bersabda, "Man min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam," kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda bagaimana? Tidaklah seorang pun di antara umatku yang ia mengucapkan salam kepada. Kapan kita mengucapkan salam? Di majelis ini. Kapan kita mengucapkan salam kepada Nabi? Setiap sholat lima waktu di majelis ini, dan setiap kita sholat lima waktu dan mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi, bagian daripada rukun sholat yang mana wajib setiap muslim mengucapkannya di dalam sholatnya. Bila ditinggalkan maka batal sholatnya. Nabi mengatakan apa? Siapa saja dari umatku yang ia mengucapkan tunjuk salam kepadaku, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," atau seperti tadi, "Assalamu alayka sayyidal anbiya." Jadi kita sama-sama. Kata Rasulullah bagaimana? "Illa terkecuali raddallahu alayya ruhi," nyawaku, ruhku dikembalikan ke dalam jasadku, hatta arudda alaihi salam, sehingga saya hidup kembali dan aku menjawab salamnya. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa taruddu salam wa qad arifta?" Kata sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana Anda menjawab salam kami sedangkan Anda sudah hancur, sudah meninggal dalam kubur Anda? Bagaimana Anda bisa menjawab kemudian dikembalikan ruh Anda ke dalam jasad Anda? Bukankah jasad sudah hancur, kubur?" Nabi mengatakan apa? "Inna Allah harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun." Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda bagaimana? "Hei umatku, ketahuilah bahwasanya Allah mengharamkan buat bumi menyentuh dan memakan tubuh dan jasadnya para nabi.
Ketahuilah sesungguhnya para nabi itu hayyun fi qabri, mereka ahyaun, hidup di dalam kuburnya, membaca salawat, bersolawat, menjawab salam dan mengerjakan ibadah. Jadi para nabi tidak meninggal, mereka cuma pindah alam. Jangankan para nabi, para syuhada pun ketika dia gugur dimasukkan ke dalam liang lahatnya, dihidupkan kembali oleh Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tashkurun. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala taqulu liman yuqtalu, jangan kalian sekali-kali berani mengatakan orang yang gugur terbunuh di jalan kami, kau mengatakan mereka amwatun, bangkai. Jangan sekali-kali kalian berani mengatakan orang yang gugur di jalan kami, kau mengatakan mereka mati. Bal ahya'un, Allah memastikan bahkan mereka hidup. Walakin la tashkurun, tapi kalian saja yang di atas bumi yang tidak merasakan keberadaan mereka. Kita tidak bisa merasakan keberadaan Nabi. Bahkan para syuhada saja hidup. Bagaimana pemimpin para syuhada? Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Dan jangan sekali-kali kalian berprasangka bahwasanya orang yang gugur di jalan kami kau menyangka mereka mati. Bal ahya'un, bahkan mereka hidup. Allah yang mengatakan hidup. 'Inda rabbihim yurzaqun, mereka di sisi Allah diberi rezeki. Maka duduknya kita di sini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya kita di sini mengenal siapa Nabi Muhammad, berusaha mencintai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan Nabi Muhammad. Dulu Nabi Muhammad SAW ketika pernah duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah Nabi Muhammad mengatakan, wa syukur. Tiba-tiba Nabi Muhammad itu matanya, pandangannya memandang ke arah yang jauh, menerawang ke arah yang jauh, sambil matanya berkaca-kaca. Paham ya berkaca-kaca ini? Matanya Kanjeng Nabi itu berkaca-kaca. Sambil Nabi mengatakan, wa syukur ishtaqtu ala ikhwani, sungguh saya rindu kepada saudara-saudaraku. Kata sahabat, ya Rasulullah, alasna ikhwan. Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara Anda? Bukankah kami di sini saudara Anda? Anda rindu pada siapa ya Rasulullah? Saudara Anda, kami kan saudara Anda. Kata sahabat, kata Rasulullah, lastum ikhwani, antum ashabi. Kata Rasulullah, kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabatku. Kata Rasulullah, ikhwani, saudara-saudaraku adalah siapa? Alladzina ja'u min ba'di, orang yang nanti datang setelahku. Lam yarawni yu'minuna bi wa lam yarawni, mereka beriman kepadaku tapi mereka belum pernah menyaksikan aku. Rindu kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beriman kepada Nabi walaupun kita belum pernah lihat wajah beliau. Mungkin dalam mimpi pun kita belum kesampaian, tapi kita beriman, mengikuti syariatnya, mengikuti ajarannya, berusaha meniru sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu hadirin wal hadirat, kalau sudah seperti ini, kira-kira apa balas jasa kita kepada Nabi? Kita mau bayar apa sama Rasulullah? Kita mau ganti apa kebaikan beliau kepada kita ya? Maka kita harus tahu, setiap muslimah, dia harus belajar, dia harus mengetahui siapa nabinya, apa hak-haknya nabi dari kita. Kita harus mencintai, itu kewajiban kita sebagai nabi, sebagaimana Nabi SAW telah lebih dulu mencintai kita, ya, telah lebih dulu mencintai kita. Maka kita punya kewajiban mencintai Nabi. Maka mencintai Nabi itu hukumnya
wajib. Mencintai Rasulullah hukumnya wajib. Maka bagaimana cara cinta? Orang tidak bisa cinta kalau tidak mengenal. Kita tidak akan bisa cinta dengan seseorang kalau kita tidak mengenal siapa seseorang itu. Maka bagaimana cara kita cinta kepada Nabi? Kita harus kenal dulu siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita mengenal? Kita duduk membaca sejarahnya, mengenal riwayat hidupnya, membuka bagaimana sifat-sifat mulianya dan mukjizatnya. Dengan begitu kita akan cinta. Dengan begitu kita akan mengenal. Kalau sudah kenal kita akan cinta. Seperti para sahabat. Sahabat itu mathalul a'la. Sahabat itu cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Maka mencintai Nabi itu fardu ain, fardu ain, wajib ain. Setiap pribadi kita harus mengenal Nabi-Nya. Tidak boleh umat Islam tidak kenal Nabi-Nya. Tidak boleh umat Islam lebih kenal sinetron, tapi Nabi-Nya tidak kenal. Tidak boleh anak Islam lebih kenal apa itu namanya? Game apa itu namanya? PUBG. Dia kenal PUBG, tapi Rasulullah tidak kenal. Tidak boleh. Dia kenal BTS. Dia kenal Blackpink. Dia kenal artis. Dia kenal penyanyi, tapi tidak kenal Nabi-Nya. Satu dosa buat kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita untuk cinta kepada beliau. Maka cinta ini adalah pengenalan. Betul sekali. Mudah-mudahan Allah berkahi panitia kita. Ini tempat supaya kenal Nabi-Nya. Tempat ini supaya penduduknya cinta kepada Nabi. Pahalanya besar mengajak orang untuk kenal Nabi dan cinta kepada Nabi. Beliau Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk cinta. Dan ini kurikulum pendidikan Rasulullah SAW yang banyak ditinggalkan oleh umatnya, yang sudah ditinggalkan. Kalau kita mah kurikulumnya KTSP, ya. Kalau di sekolah kurikulumnya KTSP 13. Ini kurikulum manusia. 5 tahun ke depan ganti pemimpin berubah lagi kurikulum. Pusing lagi itu para bapak guru. Bagaimana kita? Tapi kalau kurikulumnya Rasulullah ilal abadil abad. Kurikulumnya Rasulullah tidak akan pernah haus dimakan zaman. Selalu berguna sampai akhir zaman. Itu kurikulum pendidikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kurikulum pendidikan Rasulullah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, ini kurikulum Rasulullah. Tanamkan di dalam diri kita, dalam keluarga kita, di dalam madrasah kita, di dalam pondok pesantren kita. Tanamkan kurikulum Rasulullah ini sebelum kita tanamkan kurikulum yang lain. Nabi bersabda bagaimana? Addibu awladakum ala salati khisalin. Nabi bersabda, addibu, didiklah awladakum, putra putrimu, yakni anak-anakmu, ala salati khisalin, 3 perkara. Nabi mengatakan bagaimana? Didik anak-anakmu, artinya Nabi menghimbau kita sebagai umat untuk memberikan pendidikan dini kepada anak-anak kita. Pendidikan dini, pendidikan itu sejak masa anak-anak. Tolabul ilmi minal mahdi, ya. Cari ilmu itu dari zaman kapan? Minal mahdi, sejak zaman buayang baru lahir. Itu namanya pendidikan. Orang dididik itu sejak kecil. Kalau dididik sudah dewasa, itu bahasanya terlambat. Walaupun mencari ilmu tidak ada putus-putus. Tapi pendidikan itu memang harus sejak dini, sejak masa anak. Makanya Nabi mengatakan adibu auladakum, didiklah anak-anakmu itu. Apa pendidikan Nabi? Ala salati hisab. 3 pendidikan Nabi. Didiklah anakmu ini 3 dengan 3 pendidikan ini terlebih dahulu. Jangan berikan pendidikan yang lain sebelum ini. Masukkan ini ke dalam diri dan hati mereka. Baru setelah itu didik dengan pendidikan
Ini kurikulum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pertama? Pertama, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Quran. 3 pendidikan dasar Nabi, 3 kurikulum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Didiklah anakmu itu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Didik anak-anakmu sejak dini agar mereka cinta kepada nabimu ini loh. Nabi mengatakan nabiyikum. Didik anakmu supaya cinta kepada aku. Ajarkan mereka cinta kepada aku. Itu awal pendidikan. Makanya majelis ini kurang kalau cuma 1 tahun sekali. Kurang. Tiap hari kita harus ada. Disebutkan tadi di dalam perjanjian bagaimana? Walau annana amilna kulla yawmin li Ahmad maulidan fakana maju. Seandainya kita menyelenggarakan acara maulid seperti ini tiap hari untuk memperingati Nabi, lakana wajib, maka itu pun wajib hukumnya. Wajib hukum. Maka mencintai Nabi, pendidikan dasar bapak-bapak ibu-ibu. Kenali Nabi kita, kenalkan kepada anak-anak kita, biar mereka hadir acara yang semacam ini. Karena kalau tidak hadir, dari mana kita kenal Nabi? Karena tempat ini membacakan sejarah sifat-sifat kemuliaan Nabi. Di situ anak kita akan kenal. Nanti akan timbul rasa cinta. Dari asik kemudian nanti cinta. Sesuatu yang diulang-ulang diperdengarkan menjadi kesenangan. Dulu ibu suka nggak sama sinetron? Dulu nggak suka kan sama sinetron, tak kenal kan apa itu sinetron. Tapi karena sering lihat sampai sholatnya dikilat di, waduh ini iklan, sholatnya yang mestinya 4 rakaat jadi 4,5 rakaat, jadi 3,5 rakaat. Mumpung masih iklan Ustaz, ini sinetron masih klimak-klimaknya ditekan. Jadi asik sama sinetron. Padahal itu tak kenal, padahal dia tak suka. Kenapa? Selalu diulang. Putra-putra kita senang pada sepak bola, betul? Dulu tidak kenal siapa itu Messi, siapa itu Ronaldo, Messi, tidak kenal. Kok bisa jadi cinta? Diulang-ulang, diputar, disebutkan, dilihat permainan, dilihat sejarah, dilihat pertandingannya, jatuh cinta. Sesuatu yang sering diperdengarkan diulang-ulang akan menimbulkan rasa cinta. Nah kita ini memerlukan duduk yang seperti ini supaya telinga kita diulang-ulang mendengar sejarah Nabi supaya cinta. Kenapa? Karena kita hanya punya kesempatan yang seperti ini. Kalau ada orang bertanya, ya Ustaz, Rasulullah tidak mengadakan macam seperti ini, sahabat Nabi tidak mengadakan acara kumpul baca maulid seperti ini. Betul. Nabi tidak pernah mengadakan maulid seperti ini. Pun sahabat juga tidak pernah mengadakan. Tapi kan kita bukan orang yang hidup di zaman Nabi. Sahabat mereka tidak membaca maulid seperti kita, tapi mereka cintanya kepada Nabi 1000%. Kenapa kok bisa cinta? Karena melihat langsung, berkumpul langsung, berjumpa dengan Nabi, duduk bersama Nabi, tiap hari menjabat tangannya Nabi, tiap hari sholat di belakang Rasulullah, makan satu nampang satu badak sama Nabi, makan satu kulit mereka bersentuh dengan kulitnya Nabi, keringat mereka bersentuh dengan keringat Nabi, wajah mereka melihat cahaya. Nabi Muhammad itu cahaya, wajahnya seperti purnama, tidak macam seperti kita. Wajah Nabi itu indah seperti bulan purnama. Kalau sahabat itu ditanya, wahai Abu Hurairah, bagaimana Rasulullah? Wahai sahabat Anas, bagaimana Rasulullah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nura. Sahabat, Rasulullah itu cahaya. Itu tiap hari wajah indah Nabi dilihat oleh sahabat. Bagaimana lantas mereka tidak jatuh cinta? Maka mereka tidak butuh, tidak perlu buku berjanji, tidak perlu 1000 buku maulid, tidak butuh. Karena mereka sudah bermaulid setiap hari bersama Nabi. Berbeda dengan kita. Kita lihat Nabi tidak pernah berjumpa, tidak pernah sholat di belakang Nabi.
berjuang bersama Nabi tidak, jabat tangan Nabi tidak, melihat langsung tidak, mimpi saja setengah mati. Betul. Mimpi Nabi saja setengah mati. Berapa ribu selawat yang kita baca sudah? Berapa ribu selawat yang sudah kita panjatkan untuk Nabi? Sudah mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Susah. Nah, mimpi saja susah. Bagaimana kita mau cinta? Lantas kalau kita tidak mau baca sejarah Nabi, bagaimana mau kenal? Jangan samakan diri kita dengan sahabat. Kalau sahabat tidak butuh maulid karena sudah langsung berjumpa dengan Nabi. Kecuali kalau kita temannya Doraemon, punya pintu kemana saja, langsung ketemu zaman Nabi tidak apa-apa. Lalu kita tidak pernah ketemu Nabi. Kita ketemunya sama siapa? Pak Haji Sapardi, bukan Rasulullah. Pak Haji Turmudi ketemunya. Beda wajahnya ya. Kalau kita wajahnya coklat-coklat, sawo, orang Jawa bilang sawo gosong. Ya. Sawo yang sudah rusak itu. Kulitnya kita mah coklat-coklatnya. Nabi itu Arab asli, kita mah Arab maklum. Kita Arab maklum, beda. Yang dilihat sahabat cahaya. Sudah tiap hari bermaulid bersama Nabi. Makanya bagaimana tuh ceritanya? Kecintaannya sahabat tidak ada tandingan. Cintanya sahabat kepada Nabi tidak ada tandingan, luar biasa. Disebutkan dalam hadis Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dalam bab Hudaybiyah. Di situ diterangkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tahun 6 Hijriah itu beliau berada di Bukit Hudaybiyah. Saat itu Nabi berangkat dari kota Madinah hendak berumrah. Tapi baru sampai di Bukit Hudaybiyah sudah ditahan oleh orang-orang Quraisy Mekah, tak boleh masuk kota Mekah. Akhirnya di Bukit Hudaybiyah tadi terjadilah perjanjian. Utusan-utusan orang Quraisy Mekah datang untuk bertanya kepada Nabi, kalian mau berangkat ini mau apa? Kami cuma mau berangkat ibadah umroh. Maka di antara utusan-utusan dari orang-orang kafir Quraisy yang datang menghadap Nabi saat itu, seorang yang bernama Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Saat itu dia belum beriman, tapi akhirnya nantinya beriman kepada Nabi. Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi itu utusannya orang kafir Quraisy Mekah menghadap Nabi di Bukit Hudaybiyah. Jubair juru bicaranya. Setelah Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi berjumpa dengan Nabi, kembali dia ke Mekah, laporan sama orang-orang Quraisy Mekah. Maka orang Quraisy Mekah bertanya kepada Urwah bin Mas'ud, baik Urwah, bagaimana? Engkau sudah berjumpa dengan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Apa maunya dia? Kata si Urwah, baik orang Quraisy Mekah, kalian sudah sering mengutus saya. Kali ini tolong dengarkan ucapan saya. Biarkan Nabi Muhammad dan sahabatnya berumrah. Kali ini dengarkan ucapan saya. Orang Mekah mengatakan, tidak, kita tidak akan izinkan Nabi Muhammad untuk kemari sekarang. Kata orang Mekah, terus kau apa lagi yang kau lihat? Kata Urwah, hei orang-orang Quraisy Mekah, hei qaumi, wahai kaum, wallahi laqad wafattu ala Kisra wa Kaisar an-Najasyi. Wahai orang-orang Mekah, wahai tuan-tuan bangsa Arab, kalian sering mengutus saya kepada Raja Kisra. Kalian pernah mengutus saya kepada Raja Najasyi. Kalian pernah mengutus saya kepada Raja Kaisar. Semuanya pernah saya katakan. Fama ra'aitu malikan qad yu'azzimu ashabu kama yu'azzimu ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Kata Urwah bin Mas'ud, wahai orang-orang Mekah, kalian sudah pernah mengutus saya ke Kaisar, kepada Raja Kisra, tapi saya belum pernah melihat seorang pemimpin raja yang diagungkan oleh sahabat-sahabatnya seperti sahabatnya Nabi Muhammad mengagungkan Nabi Muhammad. Saya belum pernah lihat yang seperti itu. Maka orang-orang Mekah mengatakan, bagaimana apa yang kau lihat? Bagaimana itu sahabatnya Nabi Muhammad memuliakan Nabi Muhammad? Kata Urwah bin Mas'ud, innahu ma tadkhulu khabatan illa waqa'at fi kaffi ahadihim badallaka biha wajha wa yada. Ini
hadis yang sahih. Silakan buka hadis Imam Bukhari. Kata orang bin Mas'ud, aku melihat Nabi Muhammad SAW itu, beliau ketika duduk dan saat beliau membuat nukhamah. Nukhamah itu bahasa Arabnya apa? Riak, dahak. Bahasa sininya apa? Bahasa sastra. Ya, koek. Karena punya orang sini bilang koek, jadi bilangnya koek. Kata sahabat, kata Allah, aku tidak melihat Nabi Muhammad itu membuang koeknya, dahaknya, terkecuali jatuhnya di telapak tangan para sahabatnya. Kemudian diusapkan di antara jari-jarinya dan dibasuhkan di wajahnya. Berkahnya Rasulullah, berkahnya Rasulullah. Ada yang mau terima koek saya? Ini pemandangan setiap hari. Pemandangan setiap hari. Tidak jatuh itu dahaknya Rasulullah kecuali di telapak tangan sahabatnya. Diusapkan di telapak tangannya, dibasuhkan di wajahnya. Barokahnya Rasulullah, barokah Rasulullah. Ada yang seperti itu sama guru-gurunya? Ada santri yang seperti itu sama tuan gurunya? Belum pernah. Paling cuma mengatakan sandal saja. Paling cuma naruh sandal. Belum ada yang seperti itu sama gurunya. Ya. Luar biasa. Ini sahabat ini. Sahabat ini. Kata orang muda, terus kau lihat apa lagi? Kata mereka, kata Allah, wa idza amarahum bi amrin ibtadaru amrah. Saya lihat Nabi Muhammad SAW itu kalau memerintahkan sesuatu belum selesai perintahnya, sahabat sudah pada berduduk. Jadi Rasulullah SAW kalau duduk baru beliau mengatakan, wahai sahabat, siapa yang bisa? Belum selesai perintah. Saya Rasulullah, saya Rasulullah. Semuanya katakan, belum tahu perintahnya apa. Siapa yang bisa? Saya Rasulullah. Siapa yang mau nyemplung? Saya tahu nyemplung. Maaf ini bahasa Jawa atau Arab. Siapa yang mau loncat dari atas ke bawah? Saya Rasulullah. Itu sahabat diperintahkan apapun ibtadari, cepat-cepatan berlomba. Siapa yang paling dulu melaksanakan perintahnya? Bahkan ada seorang di antara mereka, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, kalau Anda memerintahkan saya, wahai Abu Bakar, sembelih lehermu, demi Allah, saya potong leher saya di depan Anda ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sedang ya Abu Bakar, benar ucapan kau, jujur dengan ucapan wahai Abu Bakar. Ada yang begitu kita. Ya, Pak Ustaz, Pak Kiai minta duit, ada nggak duit? Pak Kiai, wah bis capek, benar. Padahal uang banyak. Ya. Bahkan ada sahabat yang masih anak-anak, dia baru masuk Islam. Dia lihat Rasulullah langsung jatuh cinta. Ya, sahabat cintanya kepada Nabi tidak pakai proses. Kalau kita cinta kepada seseorang butuh waktu. Ya, tapi sahabat cinta kepada Nabi begitu lihat langsung jatuh cinta. Sallallahu alaihi wasallam. Saking indahnya itu Rasulullah. Waktu saya tinggal berapa menit. Masih capek apa sudah seger? Lanjut sedikit ya, tak apa-apa ya. Mudah-mudahan capeknya kita di sini besok jadi dipercepatnya kita di hari mahsyar. Ya, amin ya rabbal alamin. Sampai mana tadi? Ada anak kecil sahabat masih muda, dia lihat Rasulullah langsung jatuh cinta, langsung beriman. Dia langsung lihat Rasulullah beriman, padahal orang tuanya masih kafir. Dia langsung datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya beriman kepada Anda, saya cinta kepada Anda ya Rasulullah. Maka ya Rasulullah, demi Allah, kalau Anda memerintahkan saya apapun pasti akan saya kerjakan, tidak mungkin saya tolak. Kata Rasulullah, betul, betul ya Rasulullah, sungguh kamu cinta sama saya, cinta ya Rasulullah. Silahkan sebut saja ya Rasulullah, Anda perintahkan apa, langsung saya kerjakan, tidak mungkin tidak. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, saya perintahkan kau ya. Siap ya Rasulullah. Jadi ada yang kalau dikatakan siap, bagaimana kata siap ya? Pak Yoni ini siap. Kata Rasulullah, siap, siap ya Rasulullah. Nah, kau kan punya ayah masih kafir. Ya ya Rasulullah. Pulang ke rumahmu sekarang, saya perintahkan. Baik ya Rasulullah. Penggal kepalanya, bawa kemari kepalanya. Siap ya Rasulullah. Coba lihat cintanya sahabat kepada Nabi. Berangkatnya anak bangun sambil menghunus pedangnya, bangun dari tempat Rasulullah berjalan menuju ke rumahnya.
Begitu dia berjalan semakin menjauh, dipanggil oleh Nabi. Ulang. Lebih ya Rasulullah. Kemari. Datang lagi menghadap Rasulullah. Ada apa lagi ya Rasulullah? Kau mau kemana? Tuh, melaksanakan perintah Anda ya Rasulullah. Saya akan kemas ya, saya potong kepalanya. Saya bawa kemari. Kata Rasulullah, duduk. Aku ini Nabi yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendidik anak supaya berbakti kepada orang tuanya. Aku adalah Nabi yang diajarkan, yang diperintahkan untuk mengajarkan anak berbakti kepada orang tuanya dan tidak mengajarkan anak durhaka kepada orang tua. Saya cuma ingin tahu saja. Saya hanya ingin ngetes kamu saja. Ternyata kau sungguh itu cintanya sahabat kepada Nabi. Ketemulah kata penduduk orang-orang Quraisy, terus Allah, kau lihat apa lagi? Apa yang kau lihat dari Nabi Muhammad? Kata Allah, idza tawadda'a kanu yaqtaduna ala wudu'ihi. Nabi Muhammad SAW kalau beliau sedang berwudu, itu Nabi Muhammad SAW kalau berwudu itu diambilkan air wudunya oleh sahabat Urwah bin Mas'ud, oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu kan bawa sandalnya Rasulullah, tukang bawa siwaknya, tukang bawakan air untuk wudu. Setelah Nabi berwudu dari wadah tadi, sisa air wudunya tadi di wadah dikeluarkan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Keluar itu sahabat Bilal bawa air bekas wudunya Rasulullah. Kata Urwah, aku tidak melihat Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau berwudu terkecuali kadu mereka para sahabat yang kadiduna, hampir saja mereka saling memukul satu dengan yang lainnya, berebut air bekas wudunya Nabi Muhammad SAW. Itu jumlah mereka ribuan tiap hari seperti itu. Maka air wudunya Rasulullah itu tidak menetes ke tanah, tapi jatuhnya ke telapak tangannya sahabat. Hampir mereka saling yaktadilun, pukul-pukulan, kepingin dapat berkahnya Rasulullah, air bekas wudunya. Nanti kalau ada sahabat yang tidak dapat, ada temannya yang tidak dapat, dia cari teman yang dapat. Kamu dapat air bekas wudunya Nabi? Dapat saya, alhamdulillah. Mana pinjam tanganmu? Ini tangan saya masih bekas wudunya. Pinjam tangan Anda ya. Dipegang tangannya temannya tadi, diusapkan wajahnya sama badannya. Barakahnya Rasulullah, barakahnya Rasulullah. Makasih. Dia ambil bekas telapak tangan temannya, diusapkan wajahnya, berkahnya Rasulullah, berkahnya Rasulullah. Itu sahabat cintanya kepada Nabi. Wa idza takallama khafadu aswatahum 'inda wa ma yuhibbuna an-nadhar ilaihi ta'dhiman lah. Dan kalau sudah Nabi SAW itu berbicara, khafadu, semua menundukkan kepala. Tidak ada yang berani memandang Nabi kecuali 1-2 detik, kemudian mereka menundukkan kepalanya lagi. Ta'dhiman lah, mengagungkan, menghormati Nabi. Dan memang Nabi tidak bisa dipandang selalu. Sahabat itu memandang Nabi cuma 1 detik, 2 detik, kemudian tunduk lagi. Pertama karena ta'dhim, menghormati Rasulullah. Yang kedua karena wajahnya Rasulullah terlalu indah dan bercahaya. Jadi sahabat itu cuma lihat Nabi 1-2 detik, ya Allah, lihat lagi begitu indah, ya Allah. Saking indahnya Rasulullah SAW. Dan sebagaimana kita dimuliakan di tempat ini bisa membaca sejarahnya, semoga mata ini bisa memandang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Kurikulum Nabi yang pertama. Waktunya masih cukup, masih rela sedikit lagi. Cukup nggak? Rela nggak sedikit lagi bisa bicara? Boleh nggak? Hadirin berhadirat, rela nggak saya bicara sedikit lagi? Saya lanjutkan ya. Alhamdulillah. Yang kedua, pendidikan Nabi apa? Hubbi nabiyikum, pertama, didik anakmu cinta kepada nabimu ini. Ya. Yang kedua, wa hubbi ahli baiti. Kata Rasulullah, ajari anak-anakmu, didik mereka supaya cinta kepada keluargaku, supaya cinta kepada keluarga, supaya cinta kepada anak-anakku,
supaya cinta kepada keturunanku. Itu permintaan Nabi kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Allah taala berfirman, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada umatmu semuanya, la as'alukum 'alaihi ajran. Saya ini tidak minta upah. Saya ini tidak minta gaji. Saya ini tidak minta balasan atas seruan saya kepada kalian, sehingga kalian bisa mengenal Allah, sehingga kalian bisa mengenal kebaikan, sehingga kalian bisa mengenal cahaya, sehingga kalian jadi orang yang di dalam petunjuk, sehingga kita bisa memegang kunci surga. Setiap kita diberi oleh Nabi kunci surga. Tadi bagaimana yang kita baca bersama, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Miftahul Jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Kuncinya surga kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Siapa yang mengajarkan kalimat ini kepada kita? Nabi. Siapa yang memberikan kepada kita? Setiap kita punya kunci surga. Siapa yang memberi? Nabi. Siapa yang mengajarkan kita bahwa Tuhan itu adalah Allah sang pencipta seluruh makhluk? Nabi. Siapa yang mengajarkan kita itu sholat? Nabi. Yang mengajarkan orang yang mengerjakan sholat berjamaah masuk surga paling pertama tak pakai ihsan. Siapa yang mengajarkan? Nabi. Yang mengajarkan puasa Ramadan diampuni dosanya yang terdahulu sampai yang akan datang. Siapa yang mengajarkan? Nabi. Berangkat haji umrah tidak ada balasan kecuali pasti masuk surga. Yang mengajarkan? Nabi. Kita dapat dari Nabi gratis, dan Nabi tidak minta upah bayaran itu. Katakan wahai Rasulullah kepada umatmu, qul la as'alukum 'alaihi ajran. Katakan kepada mereka, aku tidak minta balasan atas ini semua, illal mawaddata fil qurba. Saya hanya minta cintai keluarga saya. Itu yang diminta oleh Nabi, dan ini perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Maka mencintai keluarga Nabi itu wajib hukumnya, karena perintah dalam Al-Qur'an sebagaimana wajibnya kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ahibbullah lima yadlukum bihi min ni'amih." Hei umat manusia, cintailah Allah karena Allah sudah melimpahkan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kalian. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintai aku karena kalian mengaku cinta kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintai keluargaku karena kalian mengaku cinta kepada aku. Seseorang yang mengaku cinta kepada Allah, tapi kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad, tidak sah kecintaannya. Seseorang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak cinta kepada keluarga dan keturunannya, maka tidak sah cintanya. Maka mengenalkan diri kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita kepada siapa keluarga Nabi adalah perkara yang wajib. Perkara yang wajib di dalam Islam. Kenapa? Karena mengandung kebaikan untuk kita. Nabi SAW itu bersabda, "An-nujumu amanun li ahlis sama." Bintang-bintang yang ada di langit itu, keberadaan bintang-bintang yang di langit itu membawa keamanan untuk langit. Jadi langit ini akan selalu aman terjaga selama bintang-bintang itu masih ada. Wa ahlu baiti amanun li ummati, dan keluarga itu memberikan keamanan untuk umatku. Jadi selama masih ada keluarga Rasulullah, maka tidak akan ditimpakan azab kepada penduduk kaum tadi. Alangkah beruntungnya kita ketika Allah menjadikan untuk kita bagian dari darahnya Nabi masih berada di antara kita. Kalau kita tidak ketemu dengan Nabi, kita masih bisa ketemu dengan orang-orang
satu nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kok kita disuruh cinta? Karena kita kalau cinta kepada mereka beruntung kita yang mendapatkan keberuntungan. Nabi bersabda, "Innama matal ahli baiti fikum matal safinati Nuh." Kata Rasulullah, permisalan keluargaku yang ada di antara kalian itu seperti permisalan perahu bahteranya Nabi Nuh. Jadi keluarga Nabi itu di antara umat seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqiba aja. Wa man takhallafa an. Siapa saja yang naik kapalnya Nabi Nuh, dia pasti akan selamat. Dan siapa yang meninggalkan kapalnya Nabi Nuh, dia pasti akan tenggelam. Itu keberuntungan kita. Kita memerlukan keberadaan mereka supaya kita bisa jadi orang yang najah, supaya kita bisa jadi orang yang selamat, supaya kita bisa jadi orang yang beruntung. Nabi SAW pernah menyebutkan satu hadis. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Begitu juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi menyebutkan dua. Dikatakan hadis ini hadis Tsaqalain. Hadis ini lebih sahih kedudukannya dari hadis yang satunya lagi. Apa hadis ini? Nabi mengatakan, "Inni tarikun fiikum ma in tamassaktum bihi lam tadillu." Kata Rasulullah, "Wahai umatku, aku titipkan dan aku tinggalkan untuk kalian Tsaqalain dua. Aku titipkan, aku tinggalkan sebagai peninggalan untuk kalian dua hal ini. Yang mana bila dua hal ini kau berpegang teguh dengannya, lam tadillu min ba'di." Kalian tidak bakal bisa tersesat sepeninggalku nanti. Kalian tidak akan tersesat. Apa itu dua peninggalan Rasulullah? Ahaduma a'dhamu min al-akhar. Yang satu lebih besar dari yang satunya. Kata Rasulullah, kitabullah azza wa jalla. Yang satu kitabullah, firman Allah, kalam Allah, Al-Quran, kalam qadim, ucapan firman Allah yang qadim, Al-Quranul Karim. Pegang Al-Quran itu. Kita tidak khawatir penduduk negeri Lombok Al-Quran semua. Kita bangga luar biasa. Di sini negeri yang banyak dengan penghafal Al-Quran luar biasa. Mudah-mudahan Allah berkahi negeri ini. Ya. Allah berkahi daerah kita ini. Allah berkahi kampung kita ini. Allah berkahi pulau kita ini. Allah berkahi berkat kita. Allah berkahi seluruh penduduk negeri Indonesia. Berkat Mahmud Gol. Kata Rasulullah, pegang ini Al-Quran. Ya. Itu Al-Quran kata Nabi, hablum mamdudun minas samaa'i ilal ardh. Itu talinya Allah yang bersambung dari langit turun di bumi. Pegang itu baik-baik Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa anturati ahli baiti. Titipanku yang kedua adalah keturunanku, yang mana mereka adalah ahli baiti. Mereka adalah keluarga. Mereka adalah keluarga. Walai yaftariqa hatta yarida alayya al-haud. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, wahai umatku, walai yaftariqa, Al-Quran berserta keturunanku, mereka selalu beriring-iring, selalu bersama dan tidak akan pernah berpisah. Hatta yarida alayya al-haud, sampai keduanya bertemu dengan aku di telagaku nanti setelah sholat. Jadi dua ini jangan dipisah. Kebanyakan muslimin mereka mengerti Al-Quran, banyak menghafalkan Al-Quran, tapi titipannya Rasulullah kedua lupa. Padahal Nabi mengatakan dua ini tidak akan berpisah, selalu beriringan. Al-Quran dan keluarga ini tidak akan berpisah sampai hari kiamat, sampai mereka berdua ada di telagaku yang namanya haud. Nabi punya telaga yang namanya haud, itu letaknya setelah sirat, setelah jembatan jalan yang panjang.
Di bawahnya ada api neraka. Siapapun yang melewati sirat, maka dia akan sampai di telaga yang namanya Haud, dan itu tanda bahwa dia pasti masuk surga dan selamat. Kata Nabi, Al-Quran dan keluarga tidak akan berpisah sampai mereka ada di telaga. Jadi jangan dipisahkan. Kita belajar Al-Quran itu wajib. Tapi jangan lalaikan cinta kepada keluarganya, karena keluarga Nabi dengan Al-Quran tak boleh dipisahkan. Itu satu ikatan, satu paket. Makanya Nabi mengatakan yang tiga, kurikulum Rasulullah wa qiraatin. Yang ketiga, baru mau belajar Al-Quran. Jadi belajar cinta dulu kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, baru kau setelah itu belajar Al-Quran. Karena tiga ini tidak akan berpisah. Nabi, keluarganya, Al-Quran tidak akan berpisah. Kalau kita ingin kumpul bersama Nabi, kumpul bersama keluarga Nabi, selamat nanti sampai telaganya Nabi, tiga ini jaga. Itu haknya Allah, haknya Nabi, haknya umat ini. Kita harus paham. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan kefahaman untuk kita. Jadikan kita orang-orang yang mengenal Nabi. Mudah-mudahan majelis ini tidak berhenti sampai di sini. Insya Allah setelah ini akan semakin banyak majelis-majelis di tempat ini. Insya Allah majelis yang mengenalkan siapa Nabi, siapa orang-orang yang soleh, siapa orang-orang yang dicintai Allah. Allah jadikan majelis ini berkembang sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan dalam hati kita mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada sahabat-sahabat Nabi, cinta kepada Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita ketetapan iman Islam, dipanjangkan usia kita dalam ketaatan, ditambahkan iman Islam dalam diri kita, dikuatkan kita melaksanakan semua perintah-perintahnya, dan diberi kekuatan untuk menjauhi semua larangan-larangannya. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala berkat kemuliaan majelis ini, berkat kemuliaan Nabi, keluarganya, sahabatnya, kemuliaan Al-Quran. Allah Ta'ala jaga dan lindungi negeri kita tercinta, wabil khusus penduduk negeri kita. Allah Ta'ala jaga dari fitnahnya zaman, Allah jaga dari kerusakan moral, dari kejelekan penghuni akhir zaman. Allah selamatkan kita dari segala macam bala, dari segala macam bencana, dari segala macam musibah, dari segala macam wabah. Semoga Allah Ta'ala jauhkan segala wabah ini dari diri kita. Berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW, kemuliaan keluarga dan sahabatnya, serta kemuliaan Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang mawaddah, sakinah, warahmah, dipenuhi rumah tangga kita dengan cahaya ilmu, dengan cahaya Al-Quran, dengan cahaya mahabbah, dengan cahaya sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Ta'ala sembuhkan penyakit yang menimpa diri kita, penyakit yang menimpa diri orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, baik penyakit yang zahir, penyakit yang batin. Allah sembuhkan. Allah Ta'ala angkat kesulitan yang menimpa diri kita, diganti dengan kemudahan. Allah Ta'ala angkat bencana yang menimpa diri kita, diganti dengan kelapangan dan jalan keluar. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala panjangkan usia kita dalam ketaatan, diikuti dengan kesehatan dan kesejahteraan sampai kelak nantinya. Allah Ta'ala tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam keadaan hati kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada keluarganya, cinta kepada sahabatnya, cinta kepada Al-Quran. Dan berkat kemuliaan ini, sebagaimana kita dikumpulkan di sini untuk menyebut mengenang, menyebut nama Nabi SAW, kita berharap besok kalau kita dikumpulkan bersama Nabi SAW, ada di daerah syafaatnya Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat beliau dimasukkan surga tanpa melalui hisab, tanpa melalui perhitungan, tanpa melalui mizan, diangkat dimasukkan ke dalam kelompok terdepan kita kalau bersama Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi majelis kita malam ini. Tidak ada salah-salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bila terlalu panjang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Maulana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Karaf yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat kebaikan, nasihat-nasihat agama kepada kita sekalian.
khususnya agar kita cintai dan semakin mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, agar apa yang telah kita laksanakan pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita berdoa yang insyaallah akan dipimpin oleh Al-Karam Bapak Tuan Guru Haji Syahri Ramadan. Pada Al-Karam Bapak Tuan Guru disilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Karam Bapak Tuan Guru yang telah memimpin doa kesempatan malam hari ini. Hadirin rahimakumullah, dengan berakhirnya doa tadi berakhir pula rangkaian acara kita Nubuah Berselawat yang dirangkaikan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang telah menghadiri acara ini. Mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan di hati penunggu sekalian. Selanjutnya marilah kita sama-sama menutup acara ini dengan melafazkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kakeknya Abu Talib.
Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka.